segera realisasikan seluruh poin dari perjanjian Helsinki, karena kalau tidak Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah, di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi, saudara. Maka hanya jaga agama dan jaga wilayah, jaga perjanjian damai yang ada, saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh, secara kekayaan alamnya untuk Aceh, yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini, saudara. Saudara, buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat, saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik 70% Aceh, 30% pusat. Nah, ini perlu direalisasikan, saudara. 5 kg emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Nggak sampai di situ, 28 kg emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas monumen nasional. Monumen nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Setuju tidak? Indonesia dijajah oleh Belanda. Aceh satu-satunya provinsi, satu-satunya wilayah, satu-satunya daerah yang tidak pernah tunduk kepada Belanda, saudara. Sejarah tahun 1946, ketika Belanda melakukan agresi, saudara, dia rebut Jakarta, pindah ibu kota ke Yogyakarta, direbut lagi Yogyakarta oleh Belanda, saudara. Akhirnya apa, saudara? Akhirnya Bung Karno diasingkan di Kota Biren, Aceh Timur, saudara. Nggak sampai di situ, Kota Biren selama 1 minggu menjadi ibu kota Indonesia. Masya Allah. Jadi ibu kota pertama Jakarta, ibu kota kedua Yogyakarta, ibu kota ketiga adalah Biren yang ada di Aceh ini, saudara. Nggak sampai situ, begitu Indonesia merdeka, Aceh yang nyumbang pesawat terbang pertama, Dakota RI-001, saudara. Nggak sampai di situ, orang Aceh kirim 1,5 kg emas untuk membangun Masjid Istiqlal, saudara. Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan, saudara. Nggak sampai di situ, 28 kg emas dari Aceh dikirim untuk ditaruh di atas monumen nasional. Monumen nasional sebagai ikon, saudara, yaitu bangkitnya negara Indonesia dari penjajahan. Semuanya ada jasa bangsa Aceh, betul. Takbir. Jadi hati-hati kalau sekarang ada ngaku-ngaku paling NKRI, ngaku-ngaku paling Pancasila, dan ngaku-ngaku kayak dia doang yang punya Indonesia. Kacau tidak? Kacau tidak? Makanya Aceh jangan mau ngalah. Enggak. Indonesia kami yang merdekakan, Indonesia kami yang sumbang, Indonesia kami yang besarkan. Bahkan kami di depan, bukan hanya Aceh yang harus menggunakan syariat Islam, seluruh Indonesia harus menggunakan syariat Islam. Bahkan Aceh harus siap menjadi panglima pemimpin perjuangan penegakan syariat Islam di Indonesia. Setuju tidak? Takbir. Alhamdulillah. Yang masuk absen. Allah. Memang kalau ceramah di Aceh ngeri-ngeri sedap. Kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap, saudara? Kita kalau tolong absen. Jawabnya lain-lain. Tolong absen. Saya kalau di Sumatera atau di Kalimantan, saya sampaikan ke masyarakat, saya tanya, bagaimana? Apakah Anda setuju kalau Indonesia ini bubar? Mereka jawab, tidak. Apa Anda setuju kalau Indonesia ini hilang atau lenyap? Tidak. Begitu di Aceh saya tanya, apa setuju Indonesia bubar? Setuju. Kacau. Ini bukan cerita pengalaman semalam.
ustadz-ustadznya. Setuju kalau Indonesia bubar? Setuju Habib. Kalau Indonesianya hilang? Setuju Habib. Makanya saya nggak mau nanya yang begitu lagi, saudara. Makanya saya bilang ngeri-ngeri sedap ini orang Aceh. Tapi saya tahu perjuangan Aceh ini luar biasa, saudara. 350 tahun Aceh merdeka. Indonesia dijajah oleh Belanda. Aceh satu-satunya provinsi, satu-satunya wilayah, satu-satunya daerah yang tidak pernah tunduk kepada Belanda, saudara. Nggak pernah, tiada hari tanpa perang, tiada hari tanpa angkat senjata. Di mana ada orang-orang kafir Belanda yang ingin mengacau ini negeri, mereka kejar, mereka bunuh. Bahkan penjajah Portugis begitu datang, saudara, pernah diusir oleh warga Aceh di bawah pimpinan Laksamana, perempuan orang Aceh, saudara. Malah Hayati, saudara. Saya tanya, Aceh ini saudara bagus tidak? Hebat tidak? Hebat. Allahu Akbar. Itu saya mau tanya, Anda mau bantuin saya gak merdekain Indonesia? Dibalik, Habib bantuin kita dong merdekain Aceh. Wah, kacau balau. Saya mau balik lagi, mau balik. Kira-kira setuju gak? Siap bantu Habib? Siap bantu Habib? Siap merdekakan Indonesia dari LGBT? Siap memerdekakan Indonesia dari maksiat? Betul? Takbir! Lagi enak-enak kita berjuang, saudara. Tahu-tahu muncul kelompok-kelompok yang adu domba. Habib diadu domba, kiai sama kiai diadu domba, ulama sama Habib diadu domba. Luar biasa. Ternyata kelompok ini punya guru, bisa ngomong pakai bahasa semut. Pusing, saudara. Di Aceh ini ulama besar banyak, betul? Abi-abi yang besar-besar banyak, betul? Ada pernah ceramah, saya bisa bahasa semut. Apa, saudara? Apa maunya? Nasab Habib wa Alwi, saudara, dua obok-obok, dua orak-orak. Nasab Wali Songo, dua obok-obok, dua orak-orak, saudara. Udah gitu mereka nantang, saya tantang kaum habaib untuk dialog berdebat 3 hari 3 malam. Tempatnya di Kesultanan Banten. Nah, ini ada Buya Kurtubi dari Banten, saudara. Akhirnya apa? Saya kirim sakunya menantu. Jangan lupa di follow Habib Hanif Al-Attas. Hanif berangkat, layani, sampai di sana pada kabur. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi di antara mereka nantangin habaib. Habaib kalau berani, mari kita duel. Mari kita bergelut. Akhirnya dijawab sama Habib Bahar. Pernah dengar nama Habib Bahar? Pernah dengar? Habib Bahar, tunggu lu jangan lari, gua datang sekarang ke sana. Yang ditantangin Habib Bungo. Datang Habib Bahar ke sana, sampai di sana mabur. Main celio lagi. Ulama lagi. Kacau tidak? Ulama yang ceramahnya lagi. Lagi gelar baru marganya Al-Kaburi. Terakhir saudara pakai nantang kepada seluruh umat Islam diserukan supaya mensweeping habaib, cari kejar mereka, usir dari Indonesia. Kita ditantangin begitu. Lawan jangan. Apa mereka bilang? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghabisi habaib. Lawan jangan. Tadinya saya nggak mau ikut campur. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Muhammad bin Hussein. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Alwi bin Smith. Saya tugaskan saya punya menantu Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Saya tugaskan mantu-mantu saya, jawab mereka, hadapi mereka.
Tapi begitu ancamannya sudah nyawa, umat disuruhkan untuk ngepung habaib, bunuh habaib, saudara, usir habaib, ini tidak boleh dibiarkan, betul? Mereka bilang bentuk pasukan berani mati. Akhirnya saya naik mimbar, saudara, saya sambut tangan mereka. Saya katakan, hei, silakan kalian bentuk itu pasukan berani mati. Begitu kalian bentuk pasukan berani mati, masa saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju gak? Setuju gak? Ibu, Bu, setuju Bu? Ada ibu-ibu nanya, Habib kenapa galak banget Be? Kok pasukan berani matiin? Saya jawab, ya kesian, ada pasukan berani mati nggak dimatiin, kan kesian. Cita-citanya tidak tercapai, kesian tidak? Kesian tidak? Tantang, ini Habib Rizik tiap hari dakwah keliling Pulau Jawa, masuk kampung keluar kampung, naik gunung, saudara, turun ke lembah. Silakan, jadwal saya jelas, panggung saya jelas. Kapan mau dihadang, kerahkan kau punya pasukan, kerahkan. Kabur lagi. Udah kacau dah. Udah jangan diterusin yang begitu, ngotor-ngotorin majelis kita, betul? Makanya sekarang saya bangga di Aceh. Di Aceh habaib, ulama, kiai, umarok semua bersatu. Bagus tidak? Bagus tidak? Siap jaga persatuan? Siap terus berjuang? Takbir! Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Jadi saudara, nanti saya pesankan kepada Habib Hanif kalau ke Aceh untuk membawa buku tentang keabsahan nasab Ba'alwi untuk dibagi-bagi ke setiap daya, ke setiap majelis, ke setiap ulama, ke setiap umara, supaya masyarakat Aceh yang cinta selama ini kepada para habaib keluarga Nabi punya pedoman. Kalau difitnah begini jawabnya begini, disebut begini jawabnya begini, lengkap dalilnya secara ilmiah, ada hampir 500 halaman. Setuju tidak? Dibagikan ke kiai-kiai. Setuju tidak? Takbir. Baik, saudara. Jadi kembali apa yang saya sampaikan tadi, saudara, yuk kita bersatu. Kalau bersatu kuat. Aceh begitu bersatu, 4 pulau nggak jadi, saudara, diambil. Dan Aceh kalau bersatu, saudara, semua butir-butir dalam perjanjian Helsinki, ya maaf, setahu saya mungkin masih 80-90% belum direalisasikan oleh pemerintah pusat, betul? Saya bicara begini, saudara, bukan untuk memanas-manasi, tapi memberikan solusi, saudara. Kita buka perjanjian damai Helsinki, kita tandai satu-satu, mana yang sudah dijalankan, mana yang belum dijalankan. Yang sudah dijalankan kita bersyukur, la in syakartum, itu janji Allah. Mana yang belum dijalankan, tuntut. Sudah, masyarakat aja jangan diam. Ulama dan tokoh masyarakat kalau perlu turun ke jalan, kalau perlu kumpul itu, saudara, di lapangan Blang Padang atau kumpul itu di Masjid Raya, saudara, sampaikan kami minta poin ini, poin ini, poin ini segera direalisasikan. Ini sudah 20 tahun, saudara, dari 2005 sampai 2025 sudah berjalan 20 tahun. Kalau tidak diingatkan, nanti orang lupa, pusat lupa, emang sering pura-pura lupa. Kira-kira jelas kan? Alhamdulillah, saya berkomitmen dengan Front Persaudaraan Islam dan ormas-ormas Islam di Jakarta. Kami akan suarakan di Jakarta, ya Tuhan, supaya seluruh poin perdamaian dalam Helsinki direalisasikan, diwujudkan, supaya tidak ada lagi gejolak atau pertumpahan darah di Aceh. Betul? 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 Takbir. Saya tanya, setuju tidak? Setuju tidak? Nah,
jadi jangan sampai saudara kalau ini dibiarkan nanti provokator masuk, kita diadu domba lagi. Jangan cari solusi. Bagaimana supaya seluruh butir saya baca perjanjian Helsinki, saya baca saudara, saya baca satu persatu semuanya. Itu saudara isinya banyak yang menguntungkan masyarakat Aceh. Luar biasa GAM ketika itu saudara. GAM yang mewakili masyarakat Aceh berunding di Helsinki saudara, luar biasa itu. Kalau orang berunding itu ada negosiasi, ada debat itu saudara, perdebatan luar biasa. GAM dapat banyak poin saudara, yang kalau itu dijalankan Aceh makmur, Aceh kaya, Aceh sejahtera, Aceh tidak miskin saudara. Karena itu apa yang sudah dihasilkan dalam perjanjian tersebut, yuk kita perjuangkan agar diwujudkan, direalisasikan, supaya ke depan tidak ada lagi konflik di negara ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Apalagi sekarang saudara, gubernurnya Mu'allim, mantan Panglima GAM, bupati daripada Aceh Besar saudara, juga mantan daripada petinggi GAM. Petinggi GAM di mana-mana sekarang saudara, sudah banyak yang jadi pemimpin di hampir semua daerah. Ini kesempatan kita. Banyak GAM sudah memimpin, perjanjian ada di tangan, poin banyak menguntungkan. Yuk mari kita realisasikan. Saya akan suarakan di Jakarta. Enggak, kita nggak bakal diam saudara. Saya nggak mau lihat saudara saya di Aceh ditolimi, ditindas, disakiti. Enggak, suka duka Aceh adalah suka duka kami. Aceh adalah saudara kami. Kami tidak ridho siapapun menyakiti bangsa Aceh. Betul? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Sallu ala Nabi. Apalagi saudara, maaf, perjanjian Helsinki itu, tanya Bapak Bupati kita, itu kan dihasilkan dengan pertumpahan darah, dihasilkan dengan pengorbanan. Itu dihasilkan sebelumnya ada bom di Aceh saudara, berapa banyak ribuan jadi korban. Ini perjanjian nggak main-main saudara, sudah banyak ribuan orang jadi korbannya. Rakyat Aceh menderita sekian dekade saudara. Nah, kalau sudah dapat perdamaian, dapat itu perjanjian, tugas kita ke depan melanjutkan dari apa yang sudah diperjuangkan orang-orang tua kita, supaya poin-poin itu direalisasikan. Dan saya akan ingatkan pemerintah pusat, segera realisasikan seluruh poin dari perjanjian Helsinki. Karena kalau tidak, Aceh bisa bergolak, Aceh bisa panas, Aceh bisa marah, di Aceh bisa terjadi lagi pertumpahan darah yang kita tidak mau itu terjadi saudara. Maka itu saya tanya semua, siap berjuang tidak? Siap bersatu tidak? Maka itu di sini kita lihat rakyat Aceh bersatu, jaga agama, jaga wilayah. Bukan hanya jaga agama dan jaga wilayah, jaga perjanjian damai yang ada saudara. Wujudkan setiap poinnya supaya masyarakat Aceh bisa merasakan manfaatnya. Setuju tidak? Contoh satu saja, di dalam perjanjian Helsinki disebutkan bahwa 70% kekayaan Aceh adalah kekayaan alamnya untuk Aceh, yang 30% untuk pusat. Ini di seluruh Indonesia nggak ada yang begini saudara. Seluruh Indonesia 20% untuk daerah, 80% untuk pusat. Dulu Aceh begitu sebelum ada Helsinki saudara. Buat Aceh 20% kekayaannya, 80% buat pusat saudara. Tapi begitu ada perjanjian Helsinki, dibalik 70% Aceh, 30% pusat. Nah ini perlu direalisasikan saudara. Ini kalau direalisasikan, nggak ada di Aceh pengangguran, nggak ada. Nggak ada di Aceh orang miskin, nggak ada saudara. Nggak ada di Aceh jalan rusak, tidak ada. Semua di Aceh akan terbangun, karena Aceh ini buminya kaya raya. Maka itu saya mau tanya, poin ini saudara perlu tidak segera dijalankan? Perlu tidak segera diterapkan? Takbir. Siap jaga perjanjian Helsinki, siap wujudkan poin-poinnya, siap perjuangan hak-hak bangsa Aceh. Takbir. Nah itu yang saya mau sampaikan. Saya bukan memprovokasi, tapi saya mencoba untuk kumpulkan nama-namanya, saya kumpulkan bukti dan saksinya. Kami bentuk tim advokat, kami bentuk tim pelapor, kami kirim ke Mabes Polri.
untuk diproses. Nggak ada diproses, sudah. Nggak ada. Kami penasaran, kirim tim advokat kami naik ke lantai 15 di gedung Mabes Polri, bagian saudara yaitu cyber crime, saudara, kriminal cyber. Kita tanya, Pak, ini bukti ada, saksi ada, kenapa nggak diproses? Jawabnya ringan, ya ini kan arahan atasan begini, nggak boleh diproses. Kurang ajar. Penghina Quran itu harus dibunuh, harus dihukum mati. Betul, betul. Ini malah nggak diproses. Maka itu kalau Kapolri dicopot, setuju nggak? Setuju nggak? Udah itu kepala BIN, hampir 10 tahun jadi kepala BIN, sekarang jadi Menko Polkam, saudara. Ini kan banyak mereka yang sah kasus, saudara, mengkriminalisasi ulama. Ini sebelum saya akhiri, boleh cerita gak dikit? Boleh cerita? Betul. Bukan hanya mengkriminalisasi ulama, syariat dikriminalisasi, saudara. Saya bisa buktikan. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara, saya sakit batuk seperti sekarang ini, batuk, badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Umi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit, sehari buzzer piaraan Jokowi, saudara. Saudara, ini buzzer dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modal, Habib Rizik mati, Habib Rizik kesambar petir, Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah saya punya menantu, Habib Hanif Al-Aqtas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, gak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah, akhirnya saudara Hanif berinisiatif minta izin sama saya. Abah mau minta izin, ini telepon banyak, Pak. Ini masuk ke HP nih, yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video dikit aja, cuma ngabarin supaya para ulama tenang, Abah sehat walafiat. Saya bilang boleh, silakan bikin, sebab dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa abah saya, mertua saya Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara gara-gara ngomong baik-baik saja. Setahun di penjara, sudah. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit, Habib Hanif bilang baik-baik saja, berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional, satu Indonesia jadi gaduh gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Selanjutnya lagi, saudara, begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang, nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak, saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Bahkan saya dirawat di kamar, masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi, nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman, supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil, saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus, diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri.
Mendagri wa mendagri, saudara. Nah sekarang begitu diganggu saya nggak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit, saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya akhi, antum udah rawat anda di sini, tapi mendingan anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada, laboratoriumnya laporannya belum ada. Anda nggak enak, dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya, saudara, cuci darah. Saya nggak enak, udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah begitu saya mau pulang, yang punya rumah sakit minta testimoni. Habib boleh nggak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami. Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara. 4 tahun penjara, saya banding terus sampai kasasi di MA, saudara, baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi, saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja. Kok bisa ya dipidanakan? Nah sebelum kita menilai, saya mau cerita dulu, bawakan hadis Nabi dan para sahabat. Boleh? Boleh. Waktu Nabi lagi sakit di akhir umurnya sekarang, Sayyidina Ali mendampingi radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah, sahabat di luar penuh ngumpul mau tahu kabar Nabi. Ditanya, ya Ali, bagaimana kondisi Nabi? Apa jawab Sayyidina Ali? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Nabi baik-baik saja. Besoknya Nabi meninggal, saudara. Tapi Sayyidina Ali bilang baik-baik saja. Untung Sayyidina Ali dah hidup di Indonesia. Sudah melakukan kebohongan. Innalillahi. Alhamdulillah Sayyidina Ali nggak ada di. Alhamdulillah. Yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, saudara, sakit menjelang ajal, dibesuk sama sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dibesuk, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, bagaimana keadaan anda saat ini? Dijawab, alhamdulillah saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Untung bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia Siti Aisyah di penjara juga tuh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi waktu di pengadilan, saudara, jaksa sama hakim itu, Habib Rizik, karena anda berbohong. Di mana berbohongnya? Anda sakit, anda bilang baik-baik saja, maka anda sudah bikin keonaran. Begitu juga saya punya menantu. Cuman terhadap menantu saya, ya karena mantunya belum pernah dihukum, jadi cuma setahun vonisnya. Kalau saya karena udah berkali-kali di penjara, jadi akhirnya penjara tuntutnya 6 tahun dan vonis 4 tahun, saudara. Nah sekarang saya mau sampaikan, kata baik-baik saja itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang mengajarkan kita, kalau kita sakit, ada yang besuk, bertanya, bagaimana keadaan anda? Nabi yang ajarkan, jawab, bikhair, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa Nabi ajarkan begitu, saudara? Satu, supaya walaupun kita sakit, kita tetap ingat kepada Allah. Dua, walaupun kita sakit, kita tetap bersyukur kepada Allah, saudara. Kenapa bersyukur? Baru sakit sebentar, puluhan tahun kita dikasih sehat. Tiga, saudara, kenapa dijawab baik-baik saja? Sebagai doa supaya kita cepat disembuhkan. Yang keempat, saudara, supaya apa? Supaya menanamkan optimisme, harapan bahwa kita akan sembuh, saudara. Yang kelima, kenapa baca alhamdulillah bikhair? Supaya berkah.
Saya tanya, ini ajaran agama apa? Ajaran agama apa? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Lah kok di Indonesia dianggap kejahatan? Mengucapkan baik-baik saja dianggap kejahatan, kriminal, harus dipenjara, kurang ajar. Masya Allah, saya nggak bisa terima begitu saja. Urusan saya di penjara saya nggak peduli. Mau di penjara setahun, 2 tahun, 3 tahun, ini perjuangan. Saya tidak terima. Kenapa syariat Nabi yang kita amalkan kok dikriminalisasi? Dan ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan, lama-lama syariat Islam itu dianggap kejahatan semua, saudara. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Sama gitu saya tanya, kalau begitu negara Republik Indonesia ini wajib tidak diperbaiki? Saya mau tanya semua, wajib tidak diperbaiki? Wajib tidak dibersihkan? Wajib tidak diselamatkan? Siap bersatu, siap berjuang bersama. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi itu saudara. Saya paham, saudara. Jokowi mau balas dendam. Nah, balas dendam dari siapa, Beb? Nanti ceramahnya sampai subuh. Jangan dijawab dulu deh, buat Agustus. Buat Agus. Nah, cuman sekarang sebagai oleh-oleh terakhir, saya mau kembali mengingatkan. Di mana-mana saya ingatkan di atas mimbar. Saya ditanya saat ini, Habib, ini negara di pusat lagi kacau balau. Ini semua lagi ribut. Tapi kok Habib sekarang nggak bergerak lagi? Kenapa tidak kumpulkan umat lagi jutaan di Monas umpamanya untuk membersihkan negeri ini? Nah, kenapa kok Habib nggak bersuara lagi? Saya udah lama nggak dakwah kemana-mana. Baru ke Aceh ini saya datang untuk dakwah besar-besaran lagi, saudara. Karena saya cinta kepada umat di Aceh, saya nggak mau Aceh dikorbankan lagi. Betul? Betul? Nah, terus saya jawab. Mau tahu jawabnya? Betul? Saya bilang, saya bukan nggak mau ikut campur. Ini serigala sama serigala lagi berantem. Buaya sama buaya lagi ribut. Kalau buaya sama buaya ribut, jangan ada di tengah-tengah, luka kita. Betul? Betul? Atau bahasa yang lebih ekstrim lagi, tenang, jangan ikut campur. Ini setan lagi perang. Siapa yang lagi perang? Siapa yang lagi perang? Setan lagi perang. Kalau setan lagi perang, jangan dipisahin. Betul? Betul? Kalau perlu adu lagi. Setuju gak? Setan perang, aduin. Nanti setan yang satu kalah, setan yang satu menang, udah lemes, jorokin. Kita yang menang, betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tahu setannya? Tahu? Lu jangan nanya dong. Lu pakai nyebut lagi namanya. Ya, tapi yang disebut benar juga sih. Udah jangan nyebut. Tapi yang ente sebut barusan benar. Astagfirullahaladzim. Udah kita tahu sama tahu setannya. Jangan tanya saya. Kalau tanya saya ntar pulang dari Aceh saya ditangkap lagi. Waduh, siapa aja lu? Orang Aceh enak, Habib ditangkap siap. Lu yang siap buang di penjara. Saudara, emang anak muda zaman sekarang generasi apa sih nih? Milenial, beta, Z, apa L, nggak paham dah. Ini model-model generasi sekarang kalau ada Habib ditangkap, ya Allah, alhamdulillah, untung Habib doang yang ditangkap. Jangan, doain biar selamat semua, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah saudara, nanti kalau sudah tiba saatnya, saya akan kembali lagi ke Aceh. Kita akan banyak bercerita dengan saudara di Aceh. Setuju tidak? Boleh saya kembali lagi? Boleh balik lagi? Takbir.
Siap memperjuangkan syariat Islam di Aceh. Siap dukung para ulama Aceh. Siap dukung para ustadz di Aceh. Takbir, takbir. Dukung saudara. Di sini ada Pak Bupati daripada Aceh Besar. Dukung bupatinya, dukung ulamanya, rangkul secara bertahap, terapkan syariat Islam. Insya takbir. Jangan terpengaruh bisikan pusat, karena di pusat ini banyak setan. Bisikannya berbahaya. Apa dia bisikin orang Aceh? Hei orang Aceh, jangan dulu kau terapkan syariat Islam. Sebab kalau kau terapkan syariat Islam, investor dari luar negeri tak mau masuk. Dia nggak mau tanam modal di Aceh, ada syariat Islam. Jangan. Biar investor masuk dulu, bangun Aceh. Nanti kalau Aceh udah dibangun, bagus, sejahtera, baru pakai syariat Islam. Tuh bisikannya begitu tuh. Gawat itu saudara. Kenapa saya katakan gawat? Nanti begitu investornya sudah masuk, pembangunannya maju, saudara, apa bisikan dari setan di pusat saudara? Hei orang Aceh, jangan terapkan syariat Islam. Aceh lagi bagus-bagusnya. Nanti kalau syariat Islam diterapkan, investornya lari. Jadi kapan diterapinnya? Kacau tidak? Saya tanya, kacau tidak? Mau dirayuh? Mau dibisikin? Mau berteman sama setan? Jadi kalau setan sama setan berantem, jangan dipisahin. Setuju? Gelar tikar, taruh kopi, nonton setan perang lawan setan. Takbir. Angkat tangan semua, angkat tangan. Takbir. 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 Salatullah salam